Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanan Syafaqat Runada akan mempresentasikan tentang toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi artinya sifat toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Sifat toleran di sini maksudnya bersifat atau bersikap penenggang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi dalam bahasa Arab sebagaimana dalam Mu'jam Muqayyis Al-Lughah disebut dengan istilah tasamuh. Kata tasamuh adalah bentukan dari kata samaha yang secara bahasa berarti lembut dan mudah. Sedangkan menurut Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, tasamuh berarti berkisar antara kemurahan hati, mudah maafkan, lapang dada, kesabaran, ketahanan emosional, mendengar rasa, menghargai, dan sebagainya. Selain tasamuh, toleransi dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-samhah. Menurut Ibnu Manzur dalam lisan Al-A'rab, samha berarti tidak menyusahkan dan tidak memberatkan. Oke, selanjutnya ada dalil yaitu surat Yunus dari ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Sadaqallahul azim. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Oke, selanjutnya ada tafsir. Pesan yang terkandung dalam Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 apabila dikaitkan dengan kehidupan saat ini, khususnya dalam menciptakan toleransi adalah ayat-ayat yang berbicara tentang akidah atau keimanan. Hendaknya dijadikan panduan bagi kalian sebagai individu, bukan untuk mengukur dan menilai keimanan orang lain, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Keimanan adalah perbuatan hati yang kalian tidak dapat mengetahuinya dengan panca indera. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menilainya. Kita, sebagai individu yang beriman, tetap punya tanggung jawab mengajak kepada kebaikan yang bijak tanpa disertai dengan paksaan. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah. Seseorang tidak perlu memaksakan kehendak, bahkan sampai marah ketika ada orang yang tidak dapat menerima ajakan kebaikan yang kalian lakukan. Selanjutnya ada hadis An Ibni Abbasin qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallahi qala al-hanifiyatu as-samhah rawahu Ahmad. Artinya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ajaran agama Islam apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, ajaran Al-Hanifiyah dan Al-Samhah. Hadis riwayat Ahmad. Untuk tafsir dari hadis tersebut adalah para ulama menjelaskan bahwa dari sekian banyak ajaran agama Islam, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran Al-Hanifiyah dan Al-Samhah. Maksud dari Al-Hanifiyah adalah ajaran kebaikan yang jauh dari keburukan atau kebatilan. Sedangkan Al-Samhah yaitu toleran adalah perilaku yang memudahkan dan tidak mengandung ajaran yang memaksa atau memberatkan umatnya. Oke,
Untuk contoh perilaku dari toleransi adalah yang pertama itu memahami budaya lain, menelusuri dan memahami tradisi, nilai, dan norma budaya yang berbeda, menerima perbedaan sebagai sumber pembelajaran dari pengayaan. Yang kedua, yaitu menyikapi konflik dengan damai, menggunakan dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik, menghindari kekerasan fisik maupun verbal sebagai respons terhadap perbedaan. Yang ketiga itu menghindari stereotip dan prasangka. Tidak membuat asumsi atau menggeneralisasi berdasarkan karakteristik tertentu. Membuka pikiran untuk melihat individu sebagai entitas unik. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu adalah memelihara kehidupan manusia. Di sini terdapat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsa ya bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi tafsin aw fasad بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Sadaqallahul azim. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Selanjutnya ada tafsir. Ayat ini menegaskan bahwa oleh karena kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk dan perilaku Bani Israel, maka kami yang Maha Agung menetapkan suatu hukum menyangkut suatu persoalan yang besar dan hukum itu kami sampaikan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa salah seorang putra-putri Adam bukan karena orang itu membunuh jiwa orang lain yang memang wajar sesuai hukum untuk dibunuh atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka menurut hukum boleh dibunuh. Seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan. Maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, misalnya dengan memaafkan pembunuh keluarganya atau menyelamatkan nyawa seseorang dari bencana, atau membela seseorang yang dapat terbunuh secara aniaya, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Selanjutnya ada hadis. An Abdullah bin Amrin wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannati wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina 'ama. Rawahu Bukhari. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad, orang non-muslim yang mendapatkan janji jaminan keamanan dari orang muslim, tidak akan dapat mencium harumnya surga. Padahal harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Tafsir dari hadis tersebut adalah Nabi Muhammad SAW menjelaskan larangan seseorang muslim
menzalimi mu'ahad, tidak memerangi orang muslim dan mendapat jaminan keamanan. Sebagaimana diriwayatkan Abu Daud yang tertulis dalam kitab Sunan Abi Daud juz 3 disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan kepada mu'ahad, yakni tidak boleh menzaliminya, melanggar janji yang telah diberikan untuk memberi keamanan kepada mereka, membebani suatu di atas kemampuan mereka, dan mengambil sesuatu milik mereka tanpa ada kerelaan dari mereka. Nabi mengancam bahwa yang melakukan itu akan dituntut oleh beliau kelak di hari kiamat. Ada hadis yang kedua. An Abi Hurairah yaqulu qala Abu Qasimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikatan tal'anuhu hatta wa in kana akhahu abihi wa ummih. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi isyarat mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka sungguh para malaikat melaknatnya, meskipun saudaranya itu saudara kandung sebapak seribu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas menjelaskan sangat berharganya kehormatan seorang muslim, sehingga dilarang keras untuk menakut-nakuti dan membawa sesuatu apapun yang akan menyakiti dan mengganggu orang lain. Selanjutnya ada hadis yang ketiga. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis qalu muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qazafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham atau harta benda. Maka beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi di samping itu juga pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si ini. Maka kebaikannya diberikan ke si ini, dan kebaikannya diberikan ke si ini. Maka apabila telah habis kebaikannya, sedangkan belum terbayar semua tuntutan orang-orang lainnya, diambilkanlah dosa-dosa yang pernah dizolimi untuk dipikulkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis Nabi di atas memperingatkan manusia semua agar terus melakukan koreksi diri, karena sering sekali manusia lalai. Seseorang begitu mudah mengoreksi dan mencari kesalahan serta dosa orang lain, tetapi tidak pernah mencari kekurangan pada diri sendiri. Manusia sering membanggakan demikian banyak ibadah dan amal yang kita lakukan. Tanpa sadar, mereka juga melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan. Manusia sering tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu seperti menyakiti orang lain, menganiaya, menipu, dan menyulitkan terhadap sesamanya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangannya.